Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, kelas 12 IPA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Yang pertama adalah mean atau rataan. Nah, untuk rumusnya, sigma XI dikali FI, sigma FI sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah seterusnya. Ini F1 tambah F2 tambah seterusnya. Jadi X1 itu XI maksudnya nilai data ke I. Nah, untuk FI jumlah data atau frekuensi data ke I. Nah, yang mau kita pelajari adalah mean atau rata-rata ya, yaitu setiap data nilainya berapa dikali frekuensinya jumlah datanya. Jadi misalnya 5, 5, 6, 6 gitu ya, 5 nya langsung kali 2 tambah 6 kali 2 tambah seterusnya, dibagi total datanya, jadi dapat rata-ratanya. Seperti itu. Lalu ada rataan gabungan. Nah, untuk rataan gabungan ini gabungan. Rumusnya X1 N1 tambah N2 tambah seterusnya, N1 tambah N2 tambah seterusnya. Nah, ini rumusnya untuk rataan gabungan. Nah, rataan gabungan ini tinggal rataan pertama dikali sama totalnya. Total datanya ditambah rataan kedua dan seterusnya. Misalnya IPA 1 kelas 10 rata-ratanya 7, IPA 10 IPA 2 rata-ratanya 6. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang kedua ada median. Yang kedua adalah median. Atau lambangnya M besar E kecil atau Q2 kuartil 2. Nah, jadi nilai tengah membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Datanya harus urut. Nah, jadi kalian harus urutin dulu datanya gitu. Nah, di sini ada panduannya. Yang pertama adalah jumlah data ganjil. Misalnya ini X setengah N tambah 1. Nah,
Kalau misalnya yang ganjil total datanya 15, mediannya itu ada di data ke X setengah 15 tambah 1 atau X8. Nah, si X8 ini bukan mediannya. Jadi X8 ini adalah data ke-8. Data ke-8. Jadi kalian urutin dari awal sampai akhir 15 data. Data ke-8-nya itulah sebagai median. Jadi bukan 8-nya yang median, tapi data ke-8. Nah, seperti itu. Nah, misalnya gimana kalau datanya genap? Nah, ini ada yang kedua rumusnya. Jumlah data genap. Ini X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau datanya genap, misalnya 16 datanya, contohnya ini X8 ditambah X9 dibagi setengah. Ini contohnya kalau 16 datanya nih, jadi data ke-8 berapa nilainya? Misalnya 10. Data ke-8 nilainya misalnya 10, data ke-9 12, berarti 10 tambah 12 dibagi 2, jadi mediannya sama dengan 11. Seperti itu. Nah, berikutnya ada modus. Yang ketiga, modus. Lambangnya M besar, O kecil. Nah, modus ini nilai data yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Contohnya begini. Contoh angkanya 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak ada modusnya karena jumlahnya sama-sama 1. Jadi tidak mempunyai modus. Tidak ada modus. Tapi kalau angkanya seperti ini 2, 3, 3, 5. Nah, berapakah jumlah modusnya? Di sini jumlah modusnya adalah angka 3. Kenapa angka 3? Karena yang lebih banyak muncul adalah angka 3 nih, ini tuh 2. Nah, berarti ini modusnya sama dengan 3. Nah, kalau angkanya seperti ini 2, 2, 3, 3, 5. Nah, berapakah jumlah modusnya? Nah, modusnya adalah 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Jadi modus itu bisa lebih dari 1 tergantung di datanya seperti apa. Nah, di sini ada 2 dan 3 karena ini yang paling banyak yang sering muncul adalah 2 dan 3. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira mencari modus. Saya perjelas kembali. Jadi jika ada angkanya 2, 3, 4, 5 ini tidak mempunyai modus karena jumlahnya sama-sama 1 gitu. Kalau datanya 2, 3, 3, 5, modusnya adalah 3. Kenapa 3? Karena yang paling banyak gimana ya? Karena yang lebih banyak muncul adalah angka 3. Ini ada 2. Angka 3-nya ada 2. Jadi modusnya ada 3.
Tapi kalau ini ada datanya ada 2, 2, 3, 3, 5. Modusnya berapa? Modusnya 2 dan 3. Kenapa? Karena 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2 gitu. Jadi gini, modus itu bisa lebih dari satu, tergantung di datanya seperti apa gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila video yang sangat singkat ini kurang jelas. Mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.